sidang 2023 DPR. Di sini tuh. Belum baka astagfirullahalazim. Dan pemirsa, mari kita saksikan bersama rapat paripurna keempat masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan. Oh, masih bisa dikulihat ini. Begini. Begini. Oh. Nah, sama, Ji. Begini. Hai. Sudah on? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, lubangnya memang yang miring. Bisa kita lihat. Oh, kasih begini saja pegang. Miring gini. Sini. Mana foto ke orang? Mau gak ketawa. Apa? Kalau misalnya dibuka ini Rapat. stand juga, Akomi juga itu opening. Bilang kita nanti. Iya. Iya. Di sini terus kayak ini. Di sini terus kayak ini. Di sini terus kayak ini. Di sini terus. Nah, foto kayak itu tadi. Iya, siap. Mau dulu coba-coba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini Senin 19 September.
Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Hari ini Senin 19 September 2022, saya Fitri Harunisa melaporkan langsung dari kantor DPRD Kota Makassar. Dan pemirsa, mari kita saksikan bersama rapat paripurna keempat masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 DPRD Makassar dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020. Selamat menyaksikan. Hari ini Dewan beserta seluruh anggota DPRD menyampaikan selamat kepada Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, atas penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia Ikatan Guru Indonesia 2022. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan yang keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD, telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 29 orang. Berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD telah dapat memenuhi quorum, yaitu lebih 1/2 dari 50 orang anggota DPRD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna keempat masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 dilaksanakan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022. Perlu saya sampaikan bahwa pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 yang dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kota Makassar bersama TAPD Kota Makassar dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 yang dibahas oleh Komisi DPRD Kota Makassar bersama SKPD yang hasilnya disepakati bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 akan dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini. Berikutnya yaitu pembacaan surat masuk berupa penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022. Untuk itu saya persilakan juru bicara Badan Anggaran yaitu saudaraku Mario David. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Makassar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli Sekretaris Dewan, inspektur dan kepala badan, para kepala dinas, kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kalak BPBD, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, serta para undangan yang kami hormati, khususnya rekan-rekan pers yang kami banggakan. Dengan mempersembahkan hormat kepada siang hari ini, kepada Dewan yang terhormat, saya mengajak
kita semua untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena anugerah dan perkenannya, kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan acara penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Yang kedua, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPPAS APBD tahun anggaran 2022. Untuk itu, perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan yang indah ini membawakan laporan. Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar serta Sekretariat Daerah, tim anggaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan ke DPR tentang rencana kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2022 yang telah dibahas bersama sehingga dapat disempurnakan. Yang ketiga, Sekretariat Dewan serta jajarannya yang telah mengatur semua yang diperlukan sehingga Badan Anggaran Kota Makassar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat, pembahasan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun 2022 dilakukan secara simultan dan tidak dibahas terpisah karena semua esensi yang terkandung di dalamnya saling mendukung antar kebijakan program dan plafon anggarannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat asumsi-asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah untuk memberikan arahan dan penyusunan kebijakan pendapatan belanja serta pembiayaan perubahan tahun anggaran 2022. Sedangkan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran APBD tahun 2022 bertujuan satu, memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2022. Yang kedua, menyesuaikan perubahan perkiraan penerimaan PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2022. Yang ketiga, menyesuaikan penetapan sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun yang lalu. Dan yang keempat, melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah. Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 ini sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2022. Perubahan tersebut diakibatkan oleh terjadinya pelampauan target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan belanja tahun 2022, kemudian terjadi pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan subrincian objek kegiatan. Penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran belanja secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Makassar tahun 2022. Maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD tahun 2022. Oleh karena itu, kebijakan umum perubahan anggaran sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta pedoman penyusunan perubahan APBD dan perlu adanya penyesuaian serta sinkronisasi antara rencana pembangunan tahun yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah sesuai kondisi real Kota Makassar saat ini. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritasnya dilakukan secara komprehensif antara Badan Anggaran bersama Ketua dan anggota tim anggaran, tim TAPD pemerintah Kota Makassar yang hasilnya akan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Wali Kota Makassar yang bertindak atas nama pemerintah daerah Kota Makassar dengan pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati.
Secara umum materi pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar bersama tim TAPD berkaitan kebijakan umum, pendapatan dan belanja PPAS APBD tahun 2022 sebagaimana yang terlampir merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Badan Anggaran ini yang antara lain penjelasan rancangan nota kesepahaman dengan kebijakan umum perubahan anggaran belanja tahun 2022, penjelasan rancangan nota kesepahaman perubahan prioritas plafon anggaran APBD tahun 2022. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, ada beberapa catatan yang ingin diberikan berupa rekomendasi dan masukan kepada pemerintah Kota Makassar dan sekaligus menjadi kesimpulan. Yang pertama, perlu segera membuat peraturan daerah tentang reklame sebagai usaha menambah pendapatan asli daerah Kota Makassar, sekaligus menertibkan reklame riad dan memperkuat perwali yang telah berjalan saat ini. Yang kedua, diharapkan Dinas Sosial melakukan pemutakhiran data warga miskin sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Perlu ada musyawarah kelurahan terkait penerimaan bantuan sosial lainnya. Meminta Dinas Sosial untuk memberikan daftar nama warga yang menerima data bantuan sosial dan hibah untuk melihat layak tidaknya mereka mendapatkan bantuan tersebut. Keempat, perlu adanya pengamanan aset pemerintah Kota Makassar oleh Dinas Pertanahan dengan membuatkan alas hak untuk aset-aset tersebut yang telah kita miliki untuk menghindari jangan ada klaim oleh masyarakat dan pihak lain yang tidak kita inginkan. Kelima, banyaknya SKPD yang tidak mempunyai anggaran perencanaan, tetapi anggaran fisiknya tetap ada, sehingga tidak bisa dijalankan karena tidak ada perencanaan, dokumen perencanaan yang baik di awal tahun anggaran yang lalu. Yang keenam, perlu adanya komunikasi yang baik antara SKPD dengan bagian pelayanan barang dan jasa, WLP, serta keseriusan dari semua SKPD dalam menyiapkan dan mengajukan proses administrasi kegiatan yang akan ditenderkan. Pak Wali, kami men-stretching kata keseriusan ini Pak Wali. Kalau teman-teman SKPD yang telah diberikan anggaran dan tidak serius melakukan tugas tanggung jawabnya, kami merekomendasi TPP perlu juga itu dipikirkan Pak Wali. Tidak ada yang tepuk tangan ini dari SKPD. Perlu adanya kehati-hatian dan ketelitian Bapeda dalam menetapkan program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik. Terkait dengan BTT harus tetap dianggarkan untuk mengantisipasi jika terjadi kejadian luar biasa yang sifatnya darurat dan mendesak, walaupun saat ini kita sudah memasuki masa endemi COVID-19. Meminta kepada Bapenda agar dapat menampilkan semua kegiatan DPRD pada videotron yang ada di DPRD Kota Makassar agar masyarakat bisa juga mengetahui kinerja anggota DPR Kota Makassar dan berkoordinasi dengan pihak Humas DPRD Kota Makassar dalam pengelolaan khususnya yang ada di kantor DPRD Kota Makassar. Diminta kepada tim TAPD agar dapat memikirkan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi kurang lebih 209 hingga 205 tenaga kesehatan yang berstatus tenaga sukarela yang belum menerima honor dan belum ada apresiasi terhadap kerja-kerja mereka. Padahal mereka adalah pahlawan kita semua pada saat COVID melanda Kota Makassar. Ini bagi Dinas Kesehatan dan BPKD telah berkoordinasi, kami telah menerima laporannya. Anggaran dana kelurahan banyak menjadi silva karena kurangnya tenaga pembantu bendahara yang berstatus ASN, padahal dana kelurahan itu wajib dilaksanakan apa yang menjadi keperluan mendesak di tingkat kelurahan. Meminta APH aparatur hukum memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada bagian pengadaan barang jasa, tim Pokja, dan SKPD untuk menjalankan tugas karena ada hak diskresi pejabat pemerintah untuk melindungi tim kerjanya. Jadi Pak Wali, dalam masa kami berdiskusi ada dua traumatik dari teman-teman terkait pemeriksaan APH dan kemudian kedua tidak serius tadi dalam melaksanakan seluruh perencanaan dan eksekusi
program akibat TPP yang belum diberikan secara maksimal. Untuk Dinas Perdagangan segera mengadakan pasar murah di setiap kelurahan yang ada di Kota Makassar, mengingat kenaikan BBM untuk mengantisipasi inflasi yang kita akan hadapi dalam waktu dekat ini. Untuk Dinas Koperasi UKM terkait pembangunan Kanrerong yang terbaru sesuai desain, semoga diharapkan pembangunannya akan lebih mempercantik dan meningkatkan estetika Kota Makassar tanpa mengurangi substansi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk UMKM Kota Makassar kita. Meminta kepada UPD agar dalam membelanjakan anggaran tahun anggaran 2024 taat asas, tidak melanggar hukum, kehati-hatian, dan memegang teguh prinsip akuntabel. Meminta kepada UPD agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan hukum dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban. Seluruh yang menyangkut kesejahteraan, gaji dan tunjangan pegawai ASN dan Laskar Pelangi Kota Makassar yang menjadi skala prioritas untuk segera dibayarkan. Kenaikan harga BBM sudah dapat dipastikan akan diikuti oleh kenaikan harga-harga khususnya terhadap bahan pokok dan transportasi. Seiring itu pula sudah dapat dipastikan tingkat inflasi naik yang berakibat pada penurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan menambah kemiskinan baru yang menyeluruh dan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan PAD, maka diperlukan koordinasi menyeluruh antar pengelola PAD guna menghindari tumpang tindih dalam penetapan objek dan pemungutannya, khusus dalam pengelolaan pemungutan pajak parkir dan jasa perparkiran. Harus jelas antara kewenangan Bapenda, Dinas Perhubungan, dan PD Parkir selaku pengelola perparkiran yang kita tunjuk. Sehingga tidak menimbulkan keseruan di antara para pelaku dan pengelola parkir Bapenda dan pengelola jasa perparkiran, dan juga untuk meningkatkan maksimalitas pendapatan asli daerah dengan potensi yang terbesar ada di PD Parkir. Pergeseran target anggaran perubahan untuk pajak reklame 65 miliar menjadi 60 miliar, pajak restoran dinaikkan 200 miliar menjadi 205 miliar. Hal ini dapat berdasarkan kondisi real capaian oleh kedua dinas tersebut. Kegiatan tahun 2002 yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan dalam periode akuntansi berjalan, seyogianya program yang lebih menyentuh dan segera dapat dinikmati oleh masyarakat yang saat ini dalam kondisi terburuk akibat kenaikan harga BBM. Program yang dimaksud adalah pemberian bantuan sosial dan pengalokasian dana simultan untuk kegiatan yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan keterampilan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan pelatihan kerja. OPD terkait antara lain Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Tenaga Kerja. Terkait besaran penyetoran laba dividen Perumda PDAM Kota Makassar agar kiranya dapat disinergikan dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017. Perlu penambahan penyertaan modal untuk Badan Pengkreditan Rakyat BPR dalam memaksimalkan perannya membantu masyarakat kecil dan permodalan ekonomi kecil yang ada di Kota Makassar, sehingga perputaran ekonomi dapat lebih meningkat. Hal ini pula sinergi dengan rekomendasi dari OJK terkait peningkatan kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar. Diharapkan kepada PD Parkir Makassar Raya untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar terkait wilayah zonasi dan lain-lain terkait wajib pajak dan restribusi pajak. Anggaran pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah semula 37 miliar sekian-sekian telah berubah menjadi 40 miliar sekian-sekian, bertambah besar 2 miliar sekian. Perubahan anggaran pada penelitian dan pengembangan daerah semula 9,5 miliar naik menjadi 10 miliar, bertambah 1,1 miliar. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum semula 899 miliar sekian-sekian berubah menjadi 674, berkurang sebesar 224 setelah penyerapan yang masih membutuhkan anggaran kurang lebih 1,2 miliar sekian. Penambahan anggaran pada Dinas Penataan Ruang sebesar 2,3 miliar sekian-sekian. Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman 28 miliar sekian-sekian.
bertambah kurang lebih Rp127. Tidak usah saya bacakan karena ini akan menjadi lapiran yang sangat panjang dan nanti akan diberikan dengan selaras dengan rekomendasi komisi dan rekomendasi badan anggaran yang telah diserahkan pada saat rapat penyerasian anggaran. Demikian, didasari kesimpulan tersebut di atas tadi, lampiran ini begitu cukup banyak antara penyerasian dari komisi dan badan anggaran. Nanti kita tinggal lampirkan, tidak usah saya baca begitu panjang. Didasari kesimpulan tersebut di atas, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar mengusulkan kepada rapat dewan yang terhormat agar nota rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 serta nota rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2022 untuk disepakati menjadi nota kesepahaman antara pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Makassar dengan Wali Kota Makassar yang bertindak atas nama pemerintah daerah Kota Makassar. Demikian penyampaian hasil pembahasan badan anggaran yang terkait dengan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas serta menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat kota yang kita cintai. Saya menutup laporan badan anggaran ini dengan sebuah pantun daerah, mohon dikoreksi kalau salah. Mali si parape, rekba si patokong. Malelu si pangainga, padaidi padaelo, si patuo si patokong. Tepuk tangan tidak apa-apa, tepuk tangan. Yang artinya jika hanyut saling kita menolong, jika tumbang saling menegakkan, jika lupa saling mengingatkan. Selah sekata saling membantu dan saling memajukan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara Badan Anggaran, Saudaraku Mario David. Beserta rapat paripurna Dewan yang hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengar dan menyaksikan bersama juru bicara Badan Anggaran, selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022, maka sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf C, pimpinan Dewan akan memintakan persetujuan anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan keputusan DPRD yang telah disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran diterima, disetujui, ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih persetujuan Dewan yang terhormat. Selanjutnya saya persilakan kepada Sekretaris DPRD pembacaan keputusan DPRD. Bismillah. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 18 garing DPRD garing Romawi 9 garing 2022 tentang persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 menjadi perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, menerima dan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 menjadi perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 September 2022. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo SH. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 pertinggal. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 19 garing DPRD garing Romawi 9 garing 2022 tentang persetujuan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 menjadi perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menerima dan menyetujui rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 menjadi perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 September 2022. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo SH. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 pertinggal. Selesai. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepakatan antara oleh Wali Kota Makassar bersama pimpinan DPRD dan penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD. Untuk terselenggaranya acara ini, saya persilakan Bapak Wali Kota Makassar bersama para Wakil Ketua DPRD menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para wakil ketua, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, pimpinan rapat saya serahkan kepada Ketua Banggar kita yang memimpin rapat badan anggaran sampai dini hari jam 2 kira-kira begitu.
Berapa nomor sepatu? Pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPRD untuk bertanda tangan dan dilanjutkan penyerahan nota kesepakatan dan keputusan DPRD. Ya, kepada Wali Kota Makassar dan Saudara Ketua DPRD, disilakan kembali ke tempat. Mula, hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada saudaraku Adi Rashid Ali, Ketua Banggar terbaik kita. Aplaus dulu para. Sebelum kita menutup rapat paripurna hari ini, perlu saya sampaikan kepada anggota DPRD Kota Makassar bahwa dalam rapat BAMUS kemarin, tanggal 31 Agustus 2022, perihal penyampaian hasil rapat BAMUS, terjadi perubahan jadwal oleh karena KUA PPAS 2023 masih sementara berproses di Badan Anggaran, yang tadinya hari ini juga akan dilakukan diparipurnakan. Yang pertama, rapat paripurna penjelasan Wali Kota Makassar yang tadinya hari Selasa 20 September besok berubah menjadi hari Kamis 22 September. Kemudian rapat pemandangan umum praksi-praksi yang tadinya Rabu 21 September menjadi Jumat 23 September. Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 harusnya hari ini Senin berubah menjadi Jumat 23 September. Kemudian rapat paripurna tanggapan atau jawaban Wali Kota terhadap pembunuhan praksi-praksi harusnya hari Kamis 22 September menjadi hari Sabtu 24 September. Dan sebagaimana dalam ketentuan yang telah diatur pasal 77 ayat 2 Tata Tertib DPRD Kota Makassar, bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah oleh Badan Musyawarah kecuali agenda rapat paripurna hanya bisa diubah melalui rapat paripurna. Karena itu saya memintakan persetujuan. Apakah setuju diubah? Terima kasih persetujuan anggota Dewan terhormat. Demikian rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terkhusus kepada anggota DPRD yang telah hadir mengikuti rapat paripurna hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, paripurna DPRD hari ini saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, rapat paripurna keempat masa persidangan pertama tahun sidang 2023 DPRD Kota Makassar dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan APBD tahun anggaran 2022, di mana rapat dimulai dengan penyampaian laporan oleh Badan Anggaran atas hasil pembahasan terhadap perancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022 yang kemudian disetujui oleh seluruh anggota Dewan yang hadir dan ditutup dengan
penandatanganan nota kesepakatan terhadap perubahan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022 oleh Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dan Ketua DPRD Makassar beserta Wakil Ketua DPRD. TV Parlemen edisi berikutnya, saya Fitri Harunisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.